Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab yang ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita merumuskan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis penelitian sebagaimana yang ada di bab 1 KTI. Ya. Yang pertama adalah perumusan masalah. Nah, kita telusuri dulu ya bagaimana sih sebetulnya tahapan-tahapan di dalam proses penelitian. Ya. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi masalah. Ya, masalah apa sih yang ada di dalam di sekeliling kita sehingga menjadi latar belakang dari kita meneliti itu ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus mencari dari sisi literatur yang ada, baik itu dari buku, di dalam jurnal penelitian, ya. Kemudian dari situ, dari adanya masalah yang ada, kemudian dari teori-teori yang ada, maka kita akan mendapatkan suatu masalah yang akan kita rumuskan di dalam rumusan masalah. Nah, setelah itu dari masalah yang kita dapat, kita harus merumuskan hipotesis dan tujuan penelitian. Kemudian kita juga melakukan perumusan untuk metode penelitian yang harus kita gunakan ya, bagaimana cara-cara penelitiannya, jenis dan tipe penelitian itu apa yang kita pilih ya, apakah penelitian eksperimental ataupun penelitian observasi dan pengamatan gitu ya. Nah, dari jenis penelitian inilah yang akan menentukan bagaimana metode yang kita gunakan dalam penelitian, langkah-langkah dalam penelitian, instrumen yang kita gunakan, apakah kuesioner ataupun dengan alat bahan laboratorium ya, maka di situ akan ditentukan dari jenis penelitian kita. Nah, kalau jenis penelitian kita belum jelas, maka langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam penelitian pasti juga akan membingungkan. Kemudian juga instrumen apa saja yang akan kita gunakan tentu juga akan bingung seperti itu. Lalu setelah kita menetapkan jenis penelitian, kita harus menentukan variabel-variabel dan sumber datanya. Nanti akan saya jelaskan tersendiri apa itu variabel. Kemudian setelah itu kita menentukan dan mempersiapkan instrumen, apakah itu instrumen di laboratorium ataupun instrumen-instrumen untuk data observasi seperti kuesioner ya, misalnya seperti itu, atau bahan tes ya. Kemudian tahap berikutnya adalah mengumpulkan data yang ada dari instrumen yang kita gunakan. Setelah kita mendapatkan data, lalu kita analisis. Ya, setelah dianalisis, maka kita lakukan pembahasan dan kesimpulan. Ini adalah tahapan mulai proses tahapan-tahapan penelitian, mulai dari identifikasi masalah sampai dengan kita menyimpulkan hasil daripada penelitian kita. Nah, untuk melakukan perumusan masalah, kita harus punya latar belakang penelitian dulu. Latar belakang penelitian ini bisa merupakan fakta formal, fakta informal, ataupun literatur. Untuk fakta formal, misalnya kita bersumber dari data-data yang ada, ya, misalnya kasus-kasus penyakit, begitu ya. Kemudian juga data-data tentang prevalensi, ya, prevalensi penyakit di dunia menurut WHO atau prevalensi penyakit di Indonesia menurut Kemenkes, ya. Jadi data-data formal. Kemudian juga tentang penelitian sebelumnya apabila ada, nah ini bisa dituliskan sebagai data formal. Kemudian kita juga bisa berangkat dari fakta informal, yaitu misalnya pengalaman ya, permasalahan di masyarakat, pengalaman peneliti yang dialami, atau fenomena-fenomena yang terbaru saat ini itu apa, yang menjadi masalah saat ini itu bisa dimasukkan ke dalam latar belakang dari sisi fakta informal. Lalu kita juga harus melihat dari sisi dasar teoritisnya. Apakah ada dasar-dasar teoritis yang mendukung dalam pemecahan masalah-masalah yang ada, sehingga nanti kita bisa merumuskan suatu penelitian yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dari latar belakang inilah maka kita akan memunculkan adanya rumusan masalah. Rumusan masalah ini biasanya dalam bentuk pertanyaan, ya, apa, bagaimana, berapa, begitu ya.
Kemudian ini saling keterkaitan. Dari rumusan masalah yang kita tuliskan, ini sumbernya tentu satu tadi dari latar belakang. Ini harus kuat dulu di bab 1 latar belakang. Kita mau meneliti apa sih? Nah, latar belakangnya harus kuat, harus kuat lebih dahulu ya. Kalau latar belakangnya tidak kuat, maka penelitian kita nanti tentu tidak bisa memberikan solusi yang baik bagi masyarakat. Ya, jadi penting tidaknya penelitian itu tergantung dari latar belakangnya. Nah, dari latar belakang ini akan dirumuskan suatu rumusan masalah, dan dari rumusan masalah inilah yang akan menentukan judul. Nanti ini saling berkaitan, judul dengan rumusan masalah. Selain itu, dari rumusan masalah kita bisa menentukan tujuan dan lingkup penelitian, lalu juga cara-cara penelitian, apakah tadi dengan secara eksperimen ataupun dengan observasional atau dengan intervensi, ya bermacam-macam. Kemudian di sini tentu juga dari semua aspek ya, dasar utamanya adalah tinjauan pustaka kita harus kuat. Bahwasanya kita harus banyak membaca, iya ya, banyak mencari sumber-sumber literatur ya, itu harus gitu ya. Nah, dari tinjauan pustaka inilah yang tentu akan berkaitan dengan bagaimana mendukung latar belakang yang ada, mendukung perumusan masalah, mendukung cara-cara penelitian. Ya, cara penelitian pun harus bersumber dari latar belakang. Misalnya kita mau menggunakan metode kuesioner. Nah, kuesioner itu harus distandarkan terlebih dahulu berdasarkan latar belakang yang ada. Misalnya dari tinjauan pustaka yang ada. Misalnya dari penelitian sebelumnya ya, atau standar kuesioner berdasarkan lembaga tertentu, misalnya seperti itu. Kemudian tinjauan pustaka juga akan menentukan tujuan dan lingkup permasalahan, jadwal penelitiannya kapan ya, dan tentu nanti di akhir adalah daftar pustaka. Nah, cara-cara perumusan masalah tadi, ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah, yaitu mengumpulkan data-data di latar belakang yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada fakta formal, ada fakta informal, dan juga dari aspek teoritis ya. Kemudian ini juga bisa dalam hal merumuskan masalah ya. Yang pertama, kita bisa melihat nih ada tidaknya kesenjangan antara fakta dengan harapan ya. Misalnya tadi saya contohkan di anti kanker ya. Kenapa kita menggunakan atau kita memilih bahan alam sebagai bahan alternatif yang akan kita teliti sebagai anti kanker. Nah, di situ ada kesenjangan antara fakta dan harapan ya. Faktanya misalnya adalah tingginya kasus kanker, tetapi dari sisi terapi ternyata masih cukup mahal dan juga menimbulkan efek samping, sehingga nanti ada suatu ide penelitian yang disebut yang merupakan bahan alam tadi. Lalu yang kedua adalah adanya tren perkembangan dengan keinginan perkembangan. Jadi mungkin kita juga bisa memasukkan data-data terbaru atau perkembangan yang sudah ada ya, kasus-kasus yang sudah ada. Misalnya kita meneliti tentang diabetes mellitus. Nah, bagaimana perkembangan penelitian diabetes mellitus yang ada saat ini begitu. Jadi kita tidak bisa pakai perkembangan yang sudah lama ya, fakta-fakta yang sudah lama. Kita harus menggunakan up to date, menggunakan perkembangan yang terbaru, baik itu dari sisi penelitiannya ya, perkembangan penyakitnya di masyarakat seperti apa, itu harus kita ikuti. Lalu juga antara kenyataan dengan ide, nanti kita memaparkan ide yang kita tawarkan itu seperti apa ya, mengapa ide ini atau penelitian ini sangat penting dilakukan. Nah, ini harus dirumuskan di dalam penelitian, dalam latar belakang, dan nantinya akan dilakukan rumusan masalah. Ini tadi sudah saya sampaikan terkait dengan latar belakang formal dan informal ya. Jadi latar belakang tidak hanya formal saja, tetapi juga dari informal. Dari situ bisa dibuatkan pernyataan permasalahan dari latar belakang yang ada. Nah, untuk cara-cara formal penemuan masalah, ini ada yang pertama rekomendasi dari suatu riset gitu ya. Misalnya kita berangkat dari penelitian sebelumnya dan ternyata di penelitian tersebut ada rekomendasi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, itu apa gitu. Misalkan ada suatu penelitian terkait dengan
efektivitas edukasi pada pasien diabetes mellitus di rumah sakit Anor Medica misalnya seperti itu ya. Kemudian dari penelitian itu ada rekomendasi judul pengembangan, misalnya ingin bagaimana sih efek edukasi ini terhadap selain pemahaman juga terhadap sikap misalnya seperti itu ya, atau tingkat kecemasan, jadi lebih dikembangkan lagi. Itu bisa dari rekomendasi riset sebelumnya kalau dari cara formal. Ada juga yang kedua analogi. Analogi ini suatu cara penemuan permasalahan dengan cara mengambil pengetahuan dari bidang ilmu lain dan menerapkannya ke bidang ilmu yang diteliti. Dalam hal ini dipersyaratkan bahwa kedua bidang tersebut haruslah sesuai dengan tiap-tiap hal yang penting, ya, analogi. Kemudian yang ketiga agregasi, ini merupakan kebalikan dari dekomposisi, ya. Jadi kita mengumpulkan masalah-masalah yang ada seperti itu dari data-data formal, baik itu lembaga, institusi, kemudian kita jadikan satu ya menjadi sebuah masalah yang sebuah ide penelitian atau rumusan masalah yang besar. Kemudian renovasi ini bisa kita cara renovasi ini dipakai untuk mengganti komponen yang tidak cocok pada suatu teori misalnya ya. Misalnya ada sebuah teori yang mau kita betulkan ya, kita lakukan metode yang berbeda, maka kita mendapatkan rumusan masalah dari sini. Mungkin dari kelemahan metode yang sudah ada di lapangan, kemudian kita renovasi, itu bisa juga sebagai penemuan masalah. Lalu dialektik ini dalam hal berarti tandingan atau sanggahan. Misalnya kita tidak setuju terhadap suatu teori ya, maka kita bisa lakukan penelitian ya yang berkebalikan dengan teori yang ada. Intinya metode yang diberikan lebih valid tentunya ya. Nah, dari penelitian yang ada tersebut kita nanti bisa membuktikan apakah sanggahan kita benar adanya atau tidak gitu. Berangkat dari teori yang menurut kita tidak sesuai atau tidak benar. Yang keenam, misalnya ekstrapolasi. Ini cara untuk menemukan masalah dengan membuat tren atau suatu teori atau tren permasalahan yang dihadapi ya. Ini biasanya terkait dengan perkembangan terbaru ya, misalnya tren kalau epidemiologi ya, tren penyakit COVID-19 saat ini seperti apa, kok ada fenomena yang langka misalnya, atau ada fenomena yang ternyata bergeser dari misalnya yang potensi tinggi itu adalah 50 tahun ke atas dengan komorbid, sekarang bergeser juga ke anak muda begitu ya. Ini juga bisa dilakukan. Morfologi misalnya suatu cara untuk mengkaji kemungkinan kombinasi yang terkandung pada suatu permasalahan yang rumit dan kompleks ya. Lalu yang ke-8 dekomposisi, ini merupakan cara penjabaran ya. Kalau tadi agregasi itu dari rinci ke besar ke khusus, kalau dekomposisi ini dari yang umum ke rinci seperti itu ya. Dari berangkat dari permasalahan besar apa yang ada di Indonesia misalnya ya, kemudian kita rinci permasalahan itu, dengan adanya rincian tersebut nanti kita menemukan masalah itu bisa gitu. Kemudian cara-cara informal ya, ini yang berdasarkan pengalaman ya, tidak bersumber dari literatur atau bersumber dari data-data formal. Itu bisa konjektur atau naluriah. Ini seringkali permasalahan dapat ditemukan secara konjektur atau naluri tanpa dasar-dasar yang jelas. Misalnya mungkin bagi mahasiswa yang bekerja kemudian menemukan masalah di tempat bekerja ya, atau dari fakta-fakta yang di lapangan, terus menurut dia penting untuk dilakukan penelitian. Nah, ini dari aspek konjektur ya. Lalu fenomenologi ya, ini banyak permasalahan baru dapat ditemukan berkaitan dengan fenomena atau kejadian yang terbaru saat ini ya. Misalnya yang saat ini tentu adalah pandemi ya, bagaimana fenomena yang ada di masyarakat ya, seperti itu. Kemudian konsensus ini juga merupakan sumber untuk mencetuskan masalah. Lalu pengalaman ya juga bisa dijadikan sebagai sumber dalam penemuan masalah. Nah, rumusan masalah ini menentukan macam-macam tujuan penelitian ya. Misalnya nanti ke arah riset yang bagaimana
gitu ya. Apakah riset eksploratif untuk penemuan hal-hal yang baru, riset verifikatif ini untuk menguji kebenaran dari suatu penelitian, atau riset pengembangan untuk mengembangkan yang sudah ada. Jadi ini nanti Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa ini harus tahu ke arah mana nantinya penelitian. Apakah ini ke arah riset verifikatif, menguji kebenaran suatu pengetahuan, atau riset eksploratif, menemukan hal-hal baru, atau riset pengembangan, ya, mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Nah, berkaitan dengan perumusan masalah, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa membantu kita untuk memahami rumusan masalah yang kita miliki. Yang pertama adalah, apa permasalahan utama sehingga perlu dilakukan penelitian? Nah, itu jalan pemikiran yang harus ada. Lalu, apa tujuan dilaksanakannya penelitian ini? Itu ya, memiliki tujuan yang jelas atau tidak. Kemudian, apakah datanya bisa diperoleh nanti? Ya. Kemudian, apakah kita mampu untuk melakukan penelitian? Dilihat dari segi biaya, tenaga, waktu, dan latar belakang teori. Kemudian, apakah dapat memperoleh izin penelitian? Misalnya ini untuk penelitian klinis, ya. Kemudian, berapa banyak informasi yang sudah kita peroleh, ya, untuk melakukan penelitian? Jangan-jangan nanti setelah menulis atau proposal kita tidak bisa penelitian. Nah, ini harus kita antisipasi, harus kita teliti terlebih dahulu, ya. Apakah masih perlu dilakukan studi pendahuluan? Ini kalau misalkan penelitian laboratorium, ya, ini bisa optimasi misalnya formulanya atau optimasi konsentrasinya. Ini yang disebut dengan studi pendahuluan. Gitu, perlu dilakukan atau tidak. Misalnya kalau kuesioner, ya, itu kita cobakan dalam skala yang lebih kecil misalnya, kemudian kita lihat hasil fenomenanya seperti apa, lalu setelah hasilnya bagus, ya, misalkan cukup baik, maka bisa kita lakukan riset yang lebih besar dengan populasi yang lebih besar. Untuk tujuan penelitian, ini sumbernya dari rumusan masalah, ya. Kalau tadi sudah saya jelaskan juga bahwasanya rumusan masalah itu berangkat dari latar belakang, kemudian rumusan masalahnya dituliskan dalam bentuk kalimat pertanyaan, lalu nanti dari rumusan masalah kita bisa menetapkan tujuan penelitian, ya. Misalnya saya contohkan tadi aktivitas anti kanker, ya. Berarti ada dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana efek atau pengaruh dari daun semanggi air, ya, terhadap aktivitas anti kanker serviks. Berarti tujuannya adalah untuk mengetahui, ya, pola aktivitas atau pengaruh dari semanggi air sebagai anti kanker, seperti itu. Kemudian kalau ditanya berapa IC50-nya, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui nilai IC50. Jadi seperti itu. Lalu dari tujuan penelitian kita bisa merumuskan hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian ini adalah dugaan sementara dari penelitian yang akan kita lakukan. Kita menduganya juga tidak asal menduga, tapi harus ada dasar-dasar teori yang kita pegang, gitu ya. Baru dari rumusan masalah ini, tujuan dan hipotesis ini harus sinkron dengan kesimpulan penelitian. Jadi terkadang itu mahasiswa menulis kesimpulan itu panjang dan tidak tidak fokus, ya, melebar begitu. Nah, kesimpulan yang baik adalah kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah. Itu saja. Ini contoh menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian, ya. Misalnya ini tadi rumusan masalah dari penelitian anti kanker tadi, ya, ada dua rumusan masalah. Bagaimanakah pengaruh pemberian ekstrak etanol daun semanggi air terhadap apoptosis sel HeLa yang diujikan menggunakan MTT assay? Berarti tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemberian ekstrak etanol dan seterusnya. Nah, kemudian kalau rumusan masalahnya ingin mengetahui nih, berapakah nilai IC50 yang diperoleh dari uji aktivitas sitotoksik ekstrak etanol semanggi air terhadap sel kanker serviks HeLa diuji menggunakan MTT assay. Berarti tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui nilai IC50. Ya, jadi harus sinkron antara tujuan penelitian dengan rumusan masalah.
Nah, untuk hipotesis penelitian sekarang. Hipotesis penelitian ini merupakan pernyataan yang merupakan dugaan sementara peneliti terhadap penelitian yang dilakukan. Ya, akan seperti apa hasilnya, tetapi ini harus berdasarkan dari teori yang ada. Hipotesis ini bisa ada, bisa tidak di dalam suatu penelitian. Ya. Fungsinya adalah untuk menguji kebenaran suatu teori. Yang kedua, untuk memberikan gagasan baru untuk mengembangkan teori yang ada. Dan yang ketiga, memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. Pertimbangan dalam merumuskan hipotesis itu harus mengekspresikan hubungan antara dua variabel. Nanti saya akan menjelaskan bahwasanya setiap penelitian itu ada variabel, ya, ada sesuatu yang divariasi, itu bisa harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda, harus dapat diuji secara empiris, maksudnya memungkinkan untuk diungkapkan dalam bentuk operasional yang dapat dievaluasi berdasarkan data yang didapatkan secara empiris. Yang keempat, sebaiknya hipotesis jangan mencerminkan unsur-unsur moral, nilai, dan sikap. Ya. Ciri hipotesis yang baik dinyatakan dalam kalimat tegas, dapat diuji secara ilmiah, dan dasarnya dalam merumuskan hipotesis kuat, ya, baik latar belakang, kemudian rumusan masalah, dan juga teorinya harus jelas. Menurut bentuknya, hipotesis dibagi menjadi 3. Ada hipotesis penelitian, ada hipotesis operasional, dan ada hipotesis statistik. Ya. Untuk hipotesis penelitian, ini adalah hipotesis yang merupakan anggapan dasar peneliti terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. Nah, ini contoh ya, misalnya dalam hipotesis ini peneliti menganggap benar hipotesisnya yang kemudian akan dibuktikan secara empiris melalui pengujian hipotesis dengan mempergunakan data yang diperoleh. Misalnya, ada hubungan antara krisis ekonomi dengan jumlah stres. Jadi, peneliti ini sudah beranggapan dulu bahwasanya ada hubungan antara krisis ekonomi dengan jumlah stres. Tapi nanti harus dibuktikan dengan penelitian, ya. Jadi itu namanya hipotesis penelitian. Kemudian ada hipotesis operasional. Ini merupakan hipotesis yang bersifat objektif, ya, sesuai dengan penelitian, ya. Artinya peneliti merumuskan hipotesis tidak semata-mata berdasarkan anggapan dasarnya saja, tetapi juga berdasarkan objektivitas bahwa hipotesis penelitian yang dibuat ini belum tentu benar setelah diuji dengan menggunakan data yang ada. Untuk itu, peneliti memerlukan hipotesis pembanding yang bersifat objektif dan netral. Misalnya, kita tuliskan sebagai hipotesis 0. Bisa dituliskan hipotesis 0, tidak ada hubungan antara krisis ekonomi dengan jumlah orang stres. Ya, ini sebagai pembanding, gitu ya, hipotesis operasional. Sedangkan yang ketiga adalah hipotesis statistik, ya. Hipotesis statistik merupakan jenis hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk notasi statistik. Ya, misalnya hipotesis ini dirumuskan berdasarkan pengamatan peneliti terhadap populasi dalam bentuk angka-angka kuantitatif. Ya. H0, R sama dengan 0 atau H0, P sama dengan 0. Nilai signifikansi yang dituliskan. Ya. Jadi kalau yang untuk hipotesis yang nomor 2 operasional, dia menggunakan dua jenis hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 ini menyatakan hubungan atau pengaruh antar variabel sama dengan 0 atau tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan. Kalau hipotesis alternatif ini menunjukkan adanya perbedaan, adanya hubungan antar variabel tidak sama dengan 0 atau dengan kata lain terdapat perbedaan. Ya, jadi hipotesis itu yang untuk operasional ada dua, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Kalau hipotesis 0 ini cenderung tidak ada beda, tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh gitu. Kalau hipotesis alternatif itu lebih kepada ada hubungan, perbedaan atau pengaruh. Jadi seperti itu. Ini contoh cara merumuskan hipotesis operasional, ya. Hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, contohnya H0-nya tidak ada hubungan jam produksi terhadap volume produksi. Untuk H1 atau H alternatif berarti ada hubungan jam produksi terhadap
volume produksi. Jadi nanti hipotesis ini akan diuji dengan penelitian ya. Jika setelah dilakukan pengujian ternyata H0 ditolak ya, maka artinya kalau H0 ditolak berarti kan ada hubungan, artinya penelitian terbukti secara nyata atau empiris. Ada hubungan jam operasional terhadap volume produksi. Kalau H0-nya diterima berarti tidak ada hubungan ya. H0 diterima berarti kan sesuai dengan hipotesis H0, berarti tidak ada hubungan. Kalau H0 ditolak berarti kebalikannya, tidak ada hubungan, yaitu ada hubungan ya. Nah, ini contohnya tadi yang anti kanker. Berarti di sini hipotesisnya ya, ini harusnya hipotesis penelitian, berarti ada dua, hipotesis 0 dan 1. Nanti hipotesis 0-nya tidak ada pengaruh pemberian ekstrak semanggi terhadap aktivitas anti kanker, yang alternatif ada hubungan. Nanti akan diuji dengan penelitian. Apakah hipotesis kita itu mana yang diterima? Apakah yang H0 atau H1? Nah, ini beberapa pertanyaan berkaitan dengan perumusan hipotesis, apakah penelitian memerlukan hipotesis atau tidak, gitu ya. Jadi juga ada penelitian yang tidak perlu menggunakan hipotesis, ya. Ada yang menggunakan hipotesis dan hipotesisnya harus berdasar. Apa dasar yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dan bagaimana hipotesis yang akan kita rumuskan? Demikian tadi penjelasan saya tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis penelitian yang ada di bab 1. Tentu berangkatnya adalah dari latar belakang terlebih dahulu, kemudian kita merumuskan masalah, lalu tujuan penelitiannya bagaimana, dan hipotesisnya bagaimana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.